Rehat Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam program Rehat Sore. Apa kabar pemirsa Banyuwangi 1 TV? Mudah-mudahan semuanya sehat dimanapun berada. Nah, sore kali ini kita mau bahas dengan tema ya seputar proses daripada penyelenggaraan pemilu ke depan, terutama nanti pada tahun 2024. Maka persiapan seperti itu, lembaga atau wadah-wadah yang ditunjuk oleh pemerintah negara pasti akan sibuk. Nah, ini peran serta dari masyarakat juga harus merespon baik, kira-kira gitu. Ada dari lembaga terkait yang ditunjuk itu nanti ada upaya yang mesti harus disampaikan oleh institusi terkait. Kali ini saya akan bahas bagaimana soal pengawasan. Nah, pengawasan pemilu itu siapa yang ngawasi? Di pusat sampai di kabupaten ada badan pengawas itu namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Nah, untuk lebih detail dan bagaimana masyarakat tahu, terutama masyarakat Banyuwangi 1 TV, di samping saya ini ada sedulur kita namanya Pak Anang. Beliaunya juga sebagai nanti ke depan banyak kesibukan yang mesti harus disekuyungkan, dikerjasamakan kepada seluruh masyarakat. Saya tidak panjang lebar, saya akan sapa beliau dulu. Selamat sore, assalamualaikum. Gus Anang, Pak Anang, apa kabar ini? Alhamdulillah, baik. Oke, alhamdulillah. Ketemu lagi. Iya. Sore ini kita santai aja ya. Santai saja. Saya panggil Anang aja ya. Siap. Biar lebih akrab dan pemirsa biar agak akrab juga lah. Karena masih muda juga, Cak Bin. Oh gitu ya. Iya betul. Iya. Kalau saya sih tidak berani ngomong nom lah. Karena sudah punya cucu. Iya, Om Anang. Ini di kesempatan kali ini kita mau bahas dan perlu disampaikan kepada masyarakat tentang kesiapan lembaga yang jenengan lalui di panjenengan di situ. Persiapan apa yang harus disiapkan? Bagaimana nanti kinerjanya? Karena 2 tahun ke depan itu menurut saya sangat pendek. Pasti ada kesiapan dan kesibukan yang luar biasa ini. Nah, mungkin sedikit diceritakan dulu sebagai prolog atau jenengan sampaikan dulu Bawaslu itu apa dan segala macam, Mas. Siap. Baik, Cak Bin. Jadi sebetulnya penyelenggaraan pemilu serentak itu kan baru 2 tahun lagi begitu ya. Tahun 2024. Tepatnya pemilu itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 dan pilkadanya tahun 27 November. Jadi kan relatif masih panjang sebetulnya. Tapi bagaimanapun riah-riuhnya sudah mulai tampak terlihat sekarang. Betul, Apalagi kita sudah lihat setiap hari di media televisi nasional sudah mulai ada pergerakan silaturahim sesama antar parpol itu terkait dengan pemilu. Nah, dengan riah-riuhnya persiapan pemilu serentak itu ya otomatis kami yang diamanahkan untuk menjadi salah satu penyelenggara pemilu. Jadi penyelenggara pemilu itu sebenarnya nggak cuma Bawaslu, Cak Bin. Jadi ada 3. Yang pertama itu KPU, Komisi Pemilihan Umum sebagai tataran pelaksana, pelaksana penyiapan logistik dan lain-lain. Lalu yang kedua ada kami di Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Yaitu tugas kami adalah mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu. Nah, selanjutnya ada lagi yang mungkin masyarakat kurang familiar dengan nama yang satu terakhir ini. Apa itu? DKPP. DKPP. Kan baru tahu seperti namanya aja bulet itu kira-kira itu. Betul dijelaskan DKPP, itu kepada masyarakat Bawaslu aja kadang juga kurang dikenal juga. Yang selama ini terkenal kan hanya KPU mungkin yang masyarakat. Tapi sebetulnya ada Bawaslu dan juga DKPP. DKPP ini kepanjangannya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi justru DKPP ini yang mengawasi penyelenggara seperti kami. Jadi KPU dan Bawaslu ini diawasi oleh satu lembaga namanya DKPP. Nah begitu. Jadi mungkin tugas kami mengawasi pelaksanaan pemilu di KPU maupun peserta pemilu. Tapi jangan lupa kami juga diawasi oleh Dewan Kode Etik tadi itu. Oh gitu. Di atasnya masih ada lagi ya. Betul. Jadi misalkan ada sikap kami, perlakuan kami yang dianggap mungkin
tidak netral misalkan, itu bisa dilaporkan ke DKPP. Jadi kita tidak semata-mata mengawasi, tapi juga diawasi juga. Nah, berkaitan dengan itu memang Bawaslu diberikan amanah undang-undang untuk mengawasi. Nah, sebelum mengawasi kita itu hari ini jargon kita adalah pencegahan Cak Bin. Jadi misalkan ada peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan pemilu itu kan banyak sekali peraturannya. Misalkan seperti pelaksanaan kampanye. Misalkan kampanye tidak boleh di tempat ibadah seperti itu. Betul. Tidak boleh di kawasan pendidikan. Nah, itu tugas kami untuk memberikan pencerahan, memberikan mitigasi atau pendidikan kepada peserta pemilu untuk tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Nah, itu pencegahan. Selanjutnya, misalkan pencegahan ini sudah kita laksanakan secara maksimal, tugas kita selanjutnya adalah mengawasi pelaksanaannya. Awalnya kan mitigasi pencegahan, tapi setelah itu langsung kita awasi pada pelaksanaannya di lapangan. Tetapi misalkan di lapangan ternyata nanti akhirnya ada pelanggaran begitu ya. Misalkan ternyata dilanggar, harusnya tidak boleh memasang alat peraga kampanye spanduk di masjid misalkan. Betul. Di tempat ibadah, ya kita lakukan penindakan. Salah satunya kita berikan peringatan jika memang tidak ada dilaksanakan. Proses peringatan. Betul, ada proses. Karena tidak semuanya masyarakat itu tahu dengan peraturan-peraturan itu. Betul sekali. Akhirnya nanti bisa kita turunkan itu nanti alat peraga kampanye itu. Misalkan sudah kita lakukan pencegahan, pengawasan, nanti kita tindak. Itu salah satu tugas Bawaslu. Saya potong dulu. Jadi memang pemirsa, itu tadi satu kalimat yang mungkin perlu dipahami oleh masyarakat. Dulur-dulur yang ada di kampung, di pelosok-pelosok, jangan sampai tadi itu menggunakan kampanye, momen kampanye itu di lokasi-lokasi yang tidak diperbolehkan, dilarang. Misalkan di lingkungan masjid, di sekolahan dan segala macam. Ini berbahaya. Ada pasal-pasal, ada ancaman-ancaman dan sanksi-sanksi bagi partai sendiri atau siapapun di situ yang akan mementingkan kebutuhannya lah, kira-kira gitu. Badan Pengawas Pemilu di Banyuwangi akan terus memonitoring seperti itu. Kalau tidak ya seperti itu. Ada mungkin masyarakat yang tidak tahu terus kemudian kampanye, tapi ada surat peringatan, ada pemberitahuan, kira-kira ada peringatan, itu kena sanksi. Ya jangan maksa aja, artinya sudah tahu tapi tetap dilanggar, ini yang nggak boleh. Gitu ya Om ya. Terus apalagi ini Om? Terkait dengan Bawaslu, kegiatan Bawaslu secara umum, Bawaslu ini tugasnya. Tahapan pemilu itu kan banyak sekali Cak Bin ya. Jadi kalau saat ini kita sedang mengawasi tahapan verifikasi administrasi partai politik. Jadi tahapannya hari ini itu adalah terkait dengan pendaftaran parpol. Jadi sekarang itu kita belum punya peserta pemilu ya, karena belum ada penetapan. Tapi kan ada batas itu Om. Ada batasnya. Makanya sekarang proses verifikasi administrasi yaitu keterpenuhan syarat untuk partai politik menjadi peserta pemilu yang sah. Salah satunya ini saya sampaikan yang perlu kami sosialisasikan kepada masyarakat bahwa misalkan partai khusus di Banyuwangi misalkan, karena kita domainnya kan Banyuwangi. Salah satu parpol itu harus keterpenuhan syarat untuk menjadi peserta pemilu atau partai politik yang sah itu minimal punya anggota 1.000. Minimal 1.000 per partai politik partai politik 1.000. Jadi kalau di bawah itu nanti kita tidak sah begitu. Artinya tidak terima, tidak diikutsertakan menjadi partai pemilu, kira-kira gitu. Iya, tetapi khusus di Banyuwangi kan nanti ada keterpenuhan syarat penuh, misalkan di provinsi. Nah, di provinsi harus keterpenuhannya berapa dan lain-lain seperti itu. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk menjadi peserta pemilu yang sah. Dan kebijakan aturan itu tiap kabupaten atau kota berbeda-beda ya Om ya? Berbeda-beda, tergantung jumlah penduduk juga. Terus kalau misalkan memang terjadi seperti itu kurang dari 1.000, artinya itu tidak bisa ikut serta dalam pemilu ya, seperti itu ya? Belum tentu begitu. Jadi khusus di Banyuwangi misalkan kita ambil contoh satu partai, tidak terpenuhi 1.000 anggota misalkan, maka otomatis partai yang di Banyuwangi, partai tertentu itu itu tidak terpenuhi, tetapi bisa mungkin keterpenuhan itu bisa dipenuhi oleh partai politik di kabupaten yang lain. Oh gitu. Nah begitu. Berarti untuk Banyuwangi dicoret. Kebijakan dari kabupaten lain. Nah nanti diakumulasikan dengan seluruh kabupaten di Jawa Timur misalkan begitu. Jadi tidak hanya murni per kabupaten ya. Luar biasa.
cukup berat tugas daripada Bawaslu, tenaga atau orang-orangnya yang ada di dalamnya itu. Karena itu aja dari aturan-aturan itu masih ada banyak aturan yang harus tetap dimonitoring, dan itu tidak bisa cukup hanya petugas yang ada di Bawaslu. Butuh banyak orang yang dilibatkan. Kira-kira begitu. Dan tidak hanya itu, Cak Bin. Jadi misalkan sudah terpenuhi 1.000 anggota partai politik secara administrasi misalkan terdaftar di Sipol, partai itu memiliki anggota 1.000 misalkan atau lebih. Lah itu tidak serta-merta kita langsung memberikan punishment bahwa sudah tercapai. Kita ada tahapan selanjutnya, yaitu verifikasi faktual. Masih ada persyaratan lain yang harus dicukupi. Betul, salah satunya adalah memastikan anggota-anggota tersebut memang betul-betul anggota partai politiknya. Begitulah. Jadi misalkan ada satu nama, misalkan jenengan Cak Bin terdaftar sebagai anggota parpol tertentu misalkan. Oh, kita tidak lantas percaya begitu saja, begitu. Melihatnya bagaimana itu? Kita verifikasi faktual, otomatis kita datangi panjenengan di rumah misalkan bersama-sama KPU, nanti kita awasi secara melekat. Kita pastikan nanti bahwa kita klarifikasi apakah betul jenengan sebagai anggota partai politik ini misalkan. Kalau iya bertanda tangan sah, berarti satu sudah sah. Seterusnya. Tapi tidak lantas 1.000 total semuanya di verifikasi, tidak. Nanti ada sampling random sampling begitu. Jadi ini memastikan agar tidak ada pencatutan masyarakat menjadi partai politik. Kadang-kadang kan bisa saja KTP-nya dipinjam misalkan. Betul. Seringkali begitu lah. Dipinjam, terus dimasukkan ke Sipol, didaftarkan sebagai anggota parpol. Padahal dia yang bersangkutan adalah bukan partai, bukan anggota partai politik tersebut. Nah, ini bisa saja. Tidak bisa main-main berarti. Makanya tugas kami seperti itu, mengawasi melekat. Jadi kita memastikan kepastian hukum, keterpenuhan syarat untuk menjadi peserta pemilu itu. Selain memang pengawasan secara personal, artinya SDM-nya, peralatan yang digunakan oleh Bawaslu ini juga menggunakan peralatan yang luar biasa juga ngomong alat untuk memantau, memonitoring siapapun masyarakat yang nanti dijadikan sebagai peran serta dalam pemilihan umum itu. Apalagi persyaratan yang lain, mungkin bisa disampaikan juga untuk menjadi penyelenggaraan inilah oleh Bawaslu. Nah, itu terkait dengan syarat partai politik kita mungkin yang paling dekat tahapan kita khususnya di Bawaslu ini. Ini kan mungkin momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Banyuwangi sebetulnya kemarin, yaitu rekrutmen Panwaslu kecamatan. Ini yang menjadi prioritas menurut saya, bahwa saya yakin kalau misalkan Om Anang dengan sedulur-sedulur kita juga yang ada di kantor Bawaslu sana beserta orang-orang di dalamnya, saya kira mengawasi dari proses penyelenggaraan pemilu di kabupaten, jangan kabupaten, kecamatan aja mungkin tidak ada kemampuan itulah. Meski ada peralatannya, maka harus ada peran serta masyarakat. Nah, hari ini yang diprioritaskan adalah perekrutan SDM atau tenaga yang mungkin dilibatkan di kecamatan-kecamatan. Nah, ini saya harus tanyakan lebih dalam ini. Monggo. Ini yang menarik. Ini mungkin perekrutan ini kan mesti harus melibatkan banyak orang dan banyak masyarakat juga ikut turut serta bagaimana proses penyelenggaraan pemilu itu mendapatkan output yang baik. Kemudian kelancaran proses itu semuanya berharap begitu, dan akan menghasilkan pemimpin atau perwakilan masyarakat yang luar biasa juga nanti ke depannya. Ini ngomong orang-orangnya dulu yang bisa masuk dalam perekrutan di Panwascam itu apa saja dan siapa saja kira-kira Om? Baik, jadi betul kata Cak Bin tadi bahwa kita ini kan se-Banyuwangi di Bawaslu Kabupaten khususnya itu kan cuma 5 orang komisioner. 5 orang. Apa mengawasi 1.734.000 warga Banyuwangi. Tentunya ini kan tidak mungkin keberatan. Makanya kita perlu untuk dibantu di masing-masing kecamatan untuk menjadi pengawas kita. Perwakilan kita di tingkat kecamatan. Nah, undang-undang sudah menjamin itu. Undang-undang 7 tahun 2017 sudah menyampaikan bahwa di setiap kecamatan akan dibentuk Panwaslu kecamatan. Jumlahnya 3 orang, Cak Bin. Nah, kebetulan hari ini sudah H-1 ini dibuka pendaftaran rekrutmen Panwascam. Jadi mulai besok tanggal 21
September ini ya, hari Rabu itu kita mulai buka pendaftarannya. Sampai kapan itu? Sampai 7 hari ke depan. Jadi dari tanggal 21 sampai 27 September. Kita buka, betul. Ya, sampai 27 September maksud saya begitu. Itu hanya ya. 7 hari kita buka. Kemudian ada syarat-syarat dong ya, ketika betul. masyarakat dilibatkan itu. Nah, betul. Nah, kemudian itu tadi soal waktu dan Bawaslu sudah membuka pengumuman ini. Betul, sudah kita umumkan di media laman resmi kami di banyuwangi.bawaslu.go.id, di media sosial maupun di media cetak juga sudah kita umumkan. Nah, untuk informasi bagaimana itu nanti mungkin Banyuwangi 1 TV nanti mungkin akan menyiarkan lah bagi siapapun masyarakat pemirsa Banyuwangi 1 TV bisa nanti kami sampaikan bagaimana untuk bisa masuk dalam perekrutan menjadi petugas Panwascam itu. Nah, pasti ada syarat-syarat dong. Yang mungkin bisa diketahui oleh banyak orang. Syarat-syaratnya misalkan apa gitu, usianya dan segala macam. Mungkin enggak mungkin lah kalau misalkan kakek-kakek buyut-buyut ikut juga. Lah sing nom-nom padha nang ndi kira gitu. Itu mungkin bisa dijelaskan, Om. Ya, mungkin sebagaimana jabatan publik pada umumnya ya. Tentunya kalau untuk meraih itu kan harus ada syarat-syarat tertentu. Kualifikasi tertentu lah. Nah, kebetulan syarat-syarat Panwascam ini juga agak cukup ketat juga begitu. Tidak semua orang bisa mendaftar. Salah satunya syarat yang paling utama itu dia harus WNI dulu. Warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Iya. WNA tidak boleh. Selanjutnya usianya minimal 25 tahun, Cak Bin. Minimal 25 tahun. Minimal, tetapi tidak ada maksimal. Nah ini berarti buyut kakek tadi bisa masuk apa enggak? Boleh, undang-undang boleh memperbolehkan. Tapi kan tergantung kita apakah meloloskan atau tidak. Ya, kebijakan. Nah, ini tugas daripada petugas Bawaslu ya, Om. Enggak mungkin mereka yang berkaca tebal terus kemudian nanti kecepatan untuk bergeraknya saya pikir ya enggak juga lah ya, mungkin tadi itu minimal memang 25. Kenapa harus 25 itu minimal itu ya, Om? Yang pertama itu amanah undang-undang. Pertama gitu. Itu. Tapi saya yakin pasti ada filosofi di balik itu. Karena kalau menjadi pengawas pemilu tingkat kecamatan ini kan levelnya sudah kecamatan. Dalam arti tingkat komunikasinya adalah dengan camat. Dengan camat, dengan Kapolsek, dengan dan Ramil Forpimka lah. Nah, otomatis tentu perlu SDM atau orang yang mumpuni dalam cara berkomunikasi, dalam berpengalaman, dalam menyampaikan sesuatu, menyampaikan hal lain. Tentunya usia ini juga menjadi pertimbangan. Misalnya kalau terlalu muda atau masih usia sekolah, nah ini berat nih mungkin. Kok cara komunikasinya, kedewasaannya kurang barangkali. Betul, dalam segi kematangan itu juga masih dipertanyakan. Makanya undang-undang mensyaratkan umur 25 tahun minimal. Nah, 25 tahun ini juga disesuaikan dengan tingkat pendidikan. Nah, soal pendidikan bagaimana itu? SMA dan atau sederajat. Oh ya, jadi, usia 25, pendidikan SMA, minimal SLTA. Sederajat. Jadi mohon maaf adik-adik yang masih SMP, masih MTS itu belum bisa mendaftar gitu. Atau mungkin yang usia di bawah 25 itu belum bisa mendaftar. Dibuktikan dengan KTP elektronik. Nah, itu yang paling penting. Terus syarat selanjutnya Cak Bin, calon Panwascam juga wajib berdomisili di sini juga dong. Gitu. Artinya di kecamatan tertentu? Bukan, di Kabupaten Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Ya. Misalnya nggak mungkin alamatnya Jember tapi nyalon di Banyuwangi kan juga akan berat begitu dalam rangka pelaksanaan kinerjanya. Jadi harus KTP Banyuwangi. Selanjutnya mempunyai integritas, bersifat adil, jujur dan tidak memihak gitu ya. Selanjutnya harus mampu secara jasmani dan rohani. Lalu tidak bebas dari penyalahgunaan narkoba. Ini penting ini. Wah, itu penting banget itu. Bahaya nanti kalau pengawas ini tapi masih terpengaruh dengan obat-obatan terlarang ini bahaya ini. Penting. Sepakat itu. Akan tidak maksimal begitu. Betul. Terus selanjutnya dia tidak menjadi anggota partai politik. Nah, ini yang paling penting. Karena pengawas itu kan harusnya netral tidak berpihak, imparsial begitu. Tidak boleh memihak kanan atau kiri, harus di tengah. Karena kita ini ibaratkan sebuah pertandingan itu ibarat wasit, Cak Bin. Kita di tengah-tengah harus betul-betul memastikan kita bersikap adil kepada seluruh golongan, seluruh peserta pemilu. Misalkan bapaknya mau nyalek misalkan, jadi tidak apa-apa. Kalau bapaknya, istrinya bahkan misalkan jadi anggota parpol tidak apa-apa. Yang penting yang bersangkutan dia bebas,
tidak menjadi anggota partai politik. Artinya kan harus menyesuaikan aturan yang ketika dia mau jadi petugas Panwascam itu ya tidak boleh kemana-mana, kira-kira gitu ya. Betul sekali, betul sekali. Bahkan misalkan calegnya saudaranya sendiri begitu ya tetap begitu. Harus bersikap netral begitu. Nah ini yang berat ini. Jadi begitu ya. Nah, dibuktikan dengan tidak terdaftarnya yang bersangkutan di sistem informasi partai politik SIPOL. Jadi warga masyarakat yang misalkan mau mendaftarkan Panwascam itu cek dulu di infopemilu.kpu.go.id. Nah di situ ada muncul kolom NIK. Nah, silakan masukkan NIK-nya di situ, dicek. Misalkan Anda tidak terdaftar dalam SIPOL misalkan, otomatis aman sudah. Satu syarat sudah terpenuhi, tidak terdaftar. Tapi misalkan Anda terdaftar di SIPOL itu, otomatis dia kan menjadi bagian anggota partai politik. Tapi nggak apa-apa, laporkan saja ke Bawaslu. Misalkan merasa tidak pernah diikutkan, kan bisa jadi itu pencatutan begitu. Bagaimana seperti itu ya? Nah, laporkan saja kepada kami. Nah, misalkan saya tidak pernah merasa daftar jadi anggota parpol, tapi kok ada di SIPOL begitu. Nah, itu langkahnya adalah salah satunya tugas Bawaslu itu. Silahkan laporkan kepada kami. Kita nanti klarifikasi kepada KPU, kita berikan rekomendasi bahwa nama ini tercatut begitu. Tentunya banyak ada tahapan-tahapannya lah. Jadi begitu. Iya. Kemudian itu tadi, jadi ada syarat-syarat yang memang menjadi kebijakan oleh Bawaslu ya, tidak sembarangan. Betul. Tadi itu usia minimal harus 25, terus kemudian pendidikan SLTA dan sederajat seperti itu. Laki perempuan kira-kira gitu ya. Saya pikir tadi dalam benak saya, iki nek kakek-kakek melok apakah sing janda-janda rondo-rondo kae misalnya dulure sampean, dulure aku, pudot-pudot duda-duda ternyata bebas. Nah ini kesempatan bagi dulur-dulur yang ada di rumah siapapun pemirsa, jenengan ikut barangkali sesuai aturan. Nanti mungkin kami akan sampaikan secara gamblang bagaimana persyaratan bisa masuk kepada perekrutan di Panwascam itu. Ini penting karena sampai juga dituntut untuk menjadi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu ini menjadi baik dan lancar. Gitu. Bisa dilanjut? Mungkin ada yang disampaikan. Ada beberapa poin memang syarat-syarat itu. Nah, selain tidak menjadi anggota parpol, juga tidak pernah menjadi anggota tim kampanye. Tim kampanye dibuktikan dengan SK. Biasanya kan tim kampanye itu ada SK-nya. Selama dia tidak tercantum di SK tim kampanye ya clear, aman, boleh mendaftar begitu. Terus selanjutnya tidak pernah dipidana dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Nah itu hanya dibuktikan dengan surat pernyataan saja. Jadi tidak perlu ke pengadilan lah. Yang penting yang bersangkutan bersedia menandatangani surat pernyataan. Tentunya memang betul dia tidak pernah dipidana. Kalau pengadilannya pengadilan agama, diserai seperti itu. Ini beda lagi nih. Nah, kalau pengadilan agama beda lagi nih. Kan nggak ada hukumannya itu. Oh gitu ya. Hukumannya hanya menjomblo. Begitu ya tapi. Ya lanjut. Salah satunya ya. Terus saya kira itu ya yang itu paling penting syaratnya. Selain terus ini ada lagi, misalkan ada anggota PNS yang masih tertarik untuk menjadi penyelenggara pemilu, itu bisa menjadi pengawas. Itu dimungkinkan dan diperbolehkan. Tapi ada syarat lagi, khusus bagi PNS, dia harus mendapatkan izin langsung dari atasannya, dari atasannya langsung. Nah kita misalkan ada guru nih ya, ada guru PNS, ternyata dia masih antusias nih, saya pengen pemilu kita adil misalkan, jujur dan adil, berintegritas, lalu dia ingin menjadi pengawas di tingkat kecamatan, boleh. Tetapi tadi itu ada syarat tambahan khusus PNS, dia harus mendapatkan rekom atau izin dari atasannya langsung. Misalkan ada guru PNS ya, dia harus minta surat izin dari kepala sekolah. Hanya kepala sekolah? Hanya kepala sekolah di atasnya langsung. Tetapi konsekuensinya ada Zabin. Ini mungkin nggak akan dipilih, makanya dia tidak akan bisa menerima honor selama jadi Panwascam. Honor PNS-nya berarti dipending, gitu. Tidak menerima, karena dianggap cuti. Oh gitu. Harus cuti, harus cuti. Jadi mungkin bukan persoalan berapa bayarannya, tetapi ini penting, mungkin itikat badan niatan baik oleh PNS itu yang mungkin harus diutamakan, kira-kira gitu ya. Makanya kita tidak pernah menutup
menutup peluang kepada teman-teman kita yang PNS misalkan, monggo silakan daftar, tetapi ada konsekuensi tertentu tadi itu. Jadi boleh kalau misalkan ada PNS yang mau ikut terlibat menjadi seorang panwascam gitu ya di kecamatan lah, karena itu juga penting. Dari periode-periode pemilihan tahun-tahun yang lalu itu seringkali menjadi perbincangan dan menjadi persoalan kira-kira. Ternyata ini memang aturannya diperbolehkan, kira-kira gitu. Ini penting bisa dipahami oleh masyarakat. Oke, dan itu adalah persyaratan-persyaratan. Nah, ini saya coba saya akan menggali lagi untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya barangkali ya, Anang, karena saya mumpung ada kesempatan bertanya ini. Ketika ngomong persyaratan, selain memang sudah disampaikan oleh panjenengan tadi, ini itu tadi batasnya mulainya sudah, kapan batasnya sudah, persyaratan mungkin yang mungkin harus diprioritaskan untuk menjadi seorang calon panwascam. Baik, tadi secara global tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi terkait dengan syarat-syarat harus 25 tahun minimal SMA atau sederajat. Nah, tentunya itu harus didukung dengan berkas administrasi gitu, Cak Bin. Jadi kita sudah menyediakan tempat download di website resmi kita. Alamatnya di banyuwangi.bawaslu.go.id. Nah, di situ ada menu atau fitur yang tertulis pengumuman rekrutmen Panwaslu kecamatan. Nah, di situ bisa masyarakat semua bisa mengakses itu dan bisa langsung mendownload seluruh berkas administrasi, Cak Bin. Jadi nggak perlu menulis, misalnya mengetik dari awal sampai akhir, tidak perlu. Bisa didownload, hanya tinggal mengisi biodata ataupun daftar riwayat hidup ataupun surat pernyataan sesuai yang dibutuhkan, begitu. Jadi silahkan bagi masyarakat semuanya untuk mengakses website resmi kita. Juga termasuk di media sosial kita semua sudah lampirkan itu. Jadi kita tidak pernah mempersulit, kita memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mendaftar begitu. Ataupun misalkan ada yang masih kesulitan, biasanya kan ada masyarakat kita yang kurang familiar dengan website misalkan, Cak Bin. Monggo silahkan langsung datang saja ke kantor Bawaslu. Pasti staf kami, sekretariat kami, panitia akan siap melayani begitu. Artinya ketika memang ada sebuah pelanggaran-pelanggaran di lapangan dan itu tidak terpantau oleh petugas terkait ini, apakah masyarakat bisa melaporkan kejadian-kejadian pelanggaran itu, dan itu juga mungkin butuh alamat lah yang dituju selain mungkin di kantor, kira-kira begitu, mungkin bisa disampaikan itu. Kalau pelanggaran secara umum terkait dengan pelaksanaan pemilu kan sebetulnya masih jauh ya. Tapi sementara kita tetap menerima masukan dan tanggapan masyarakat khusus terkait dengan rekrutmen ini. Misalkan begini, Pak Bin, kita misalkan punya teman, punya teman atau tetangga kita lah, kelihatan dia mau mendaftar panwascam, panwaslu kecamatan. Padahal kita tahu dia itu adalah pengurus salah satu parpol misalkan. Misalkan begitu, masyarakat tahu. Betul, gitu. Masyarakat tahu. Nah, agar masyarakat juga memastikan bahwa jangan sampai orang parpol itu masuk ke pengawasan, pengawas pemilu lah, otomatis boleh, monggo silahkan masukan tanggapannya sampaikan kepada kami dan aman, kita jamin kerahasiaan identitas pelapor begitu. Nah, jadi itu kemana? Laporannya kemana? Apa memang di email tadi itu yang sudah disampaikan? Sama itu? Di situ juga nanti setelah penelitian seleksi administrasi kita akan sampaikan formulir khusus masukan dan tanggapan masyarakat. Bisa di-download juga nanti. Nah, selanjutnya dikirim melalui email kami di sdmbawaslu.banyuwangi@gmail.com ataupun bisa berkirim surat ataupun datang langsung ke kantor. Kita layani. Dan kita sembunyikan identitasnya. Jadi kan namanya orang melapor kadang-kadang takut juga. Takut. Gitu, Pak Bin. Jadi jangan khawatir lah masyarakat. Kita pasti jaga kerahasiaannya. Iya. Wah. Tugas tanggung jawabnya petugas Bawaslu dan juga nanti para siapapun yang direkrut menjadi Panwaslu kecamatan ini cukup berat. Maka keterlibatan masyarakat secara umum juga dibutuhkan. Berharap mungkin ke depan siapapun, karena ini untuk negara kita, untuk bangsa ini, untuk kehidupan berkehidupan ini, maka siapapun harus tetap semuanya nyengkuyung lah bersama-sama. Tidak bisa mengandalkan, meski tadi itu secara umum Pak Anang sudah memberikan sinyal-sinyal lah, ada kesiapan, tapi tanpa bantuan kelompok masyarakat siapapun secara luas
Ya, kita berharap semuanya berjalan dengan baik, damai dan lancar. Sebelum kita tutup, mungkin ada lagi yang mungkin disampaikan, ya, Mas Anang. Ya, mau ketemu nih Zabin, biar kita sama lewatkan begitu ya. Kita santai aja. Ya, betul. Ya. Jadi untuk khusus rekrutmen Panwascam ini kan ada beberapa tahapan ya. Pertama jelas seleksi administrasi, penuhi dulu berkas-berkasnya dan lain-lain. Setelah itu ada tahapan selanjutnya, nanti ada tes tulis CAT, Cak Bin. Oh ya. Komputer assist test. Jadi nanti tes tulisnya bersistem online. Jadi nanti kita bisa tahu masing-masing peserta pendaftar itu bisa langsung tahu nilainya berapa. Nah setelah itu nanti lain yang membedakan dengan rekrutmen pada Pilkada tahun 2020 kemarin. Jadi kalau kemarin itu seluruh peserta tes tulis itu pasti masuk ke tahapan wawancara. Untuk besok ini tidak. Apa? Jadi bisa jadi gugur. Oh gitu. Nah sistem gugur. Jadi nanti dari seluruh pendaftar di masing-masing kecamatan, itu diambil 6 terbaik. 6 terbaik. 6 nilai terbaik di masing-masing kecamatan. Yang diambil kan 3 per Betul, kecamatan. kan 3. Ya. Nah setelah tes tulis itu akan kita saring menjadi 6 dulu. Oke. Di tes tulisnya. Jadi 6 pendaftar dengan nilai terbaik itu otomatis bisa masuk ke tahapan wawancara. Nah 6 orang inilah. Selainnya sudah gugur sudah. Begitu. Nah, lalu ada tahapan setelah itu wawancara, tinggal 6 orang ini. Nah, wawancara kita dalami, kita fit and proper test, kita sampaikan, kita pertanyakan komitmennya, termasuk kita akan klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat misalkan. Apa benar Anda menjadi anggota parpol misalkan. Terus apakah Anda juga terlibat perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu? Kan tidak boleh, Cak Bin. Oh gitu ya. Jadi misalkan saya ini penyelenggara pemilu di Bawaslu. Tidak boleh mungkin misalkan istri saya daftar jadi Panwascam. Oh gitu. Tidak boleh. Ini penting ini. Pokoknya selama masa dalam ikatan perkawinan itu tidak boleh. Ya begitu. Selama masih sah begitu ya. Nah, terus selanjutnya setelah wawancara baru kita akan tetapkan 3 orang terpilih menjadi komisioner Panwascam. Itu berapa lama itu? Artinya ketika memang ada tahapan 6 dulu kemudian sampai 3 nanti yang direkrut, itu berapa lama waktunya? 1 hari itu atau mungkin berapa hari gitu? Ya, ada tahapan-tahapannya. Jadi nanti tes tulis akan kita laksanakan pada tanggal 14 ya. Ya, 14. Online. Ya, online. 14. Terus lalu tes wawancaranya kita laksanakan tanggal 18 Oktober. Ya, Oktober bulan depan. Nah, setelah itu baru ditetapkan tanggal 24 kita tetapkan. Pengumumannya tanggal 24. Ya, nanti terus selanjutnya kita pelantikan kita jadwalkan antara tanggal 26 atau sampai tanggal 28. Kita cari nanti hari yang terbaik lah. Begitu. Jadi insya Allah bulan Oktober tahun ini kita sudah mempunyai Panwascam. Begitu. Sudah terlantik tanggal 26 Oktober 2022. Satu pertanyaan mungkin, mumpung saya ingat karena mungkin mewakili dari pemirsa Banyuwangi 1 TV lah. Betul. Kalau misalkan menjadi petugas Panwascam di Panwaslu di Kecamatan Rogo Jampi, tapi dia domisilinya di Singonjoro seperti itu. Ini masuknya di Kecamatan Rogo Jampi atau Singonjoro? Nah ini perlu kita jelaskan memang. Jadi di salah satu pasal itu kan selama dia ber-KTP Banyuwangi, berdomisili di Banyuwangi, dibuktikan dengan KTP elektronik, dia boleh mendaftar di kecamatan manapun. Oh gitu. Misalkan tadi itu, domisilinya Singonjuru, kok pengen daftar di Rogo Jampi misalkan. Seperti itu. Boleh saja. Oke. Boleh. Yang penting dia sudah memutuskan dari awal, sejak awal dia memilih kecamatan mana. Tapi kan nanti pertimbangan ada di kita, misalkan. Misalkan kita anggap masa rumahnya Singonjuru tapi daftar Rogo Jampi, kan secara lokasi, secara jarak kan juga jauh. Otomatis nanti ke depan nggak akan maksimal. Itu pertimbangan kami sih. Tapi bisa saja juga terpilih. Jadi pertimbangan ada di kami terkait hal itu. Tapi intinya diperbolehkan. Iya. Karena di tahun-tahun yang lalu itu juga menjadi perbincangan hangat juga kan, seperti itu. Tapi ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh petugas Bawaslu sebagai panitia penyelenggara itu untuk merekrut daripada petugas calon Bawaslu kecamatan. Dan ini Cabin, ini ada yang lebih penting juga. Berbeda dengan rekrutmen pada periode sebelumnya. Ini hari ini kita lebih ditekankan untuk
lebih memperhatikan keterwakilan perempuan. Ini yang paling penting nih. Kenapa itu? Jadi kaum hawa ini. Jadi nanti calon-calon peserta yang ikut atau direkrut itu lebih banyak perempuannya nanti? Tidak pasti juga. Tidak pasti. Tapi diutamakan. Kalau dibanding yang dulu-dulu kan laki-laki lebih banyak. Bisa jadi hari ini mungkin sama atau begitu ya mungkin betul sekali. Jadi arahan dari Bawaslu RI, dari pimpinan kita, itu kita wajib memperhatikan keterwakilan perempuan 30% sebanyak sebelum. Tapi hanya di tahapan pendaftaran sampai di tes tulis. Tes tulis begitu ya. Jadi misalkan nanti begini. Pada masa pendaftaran tanggal 21 sampai 27 ada satu kecamatan yang sama sekali belum ada perempuannya pendaftar. Iya. Itu peluang berarti ya. Langsung kita adakan perpanjangan masa pendaftaran. Oh, bisa diperpanjang juga bisa ya. Perpanjang. Atau mungkin di satu kecamatan belum ada pendaftar belum ada 6 orang atau 2 kali kebutuhan. Ini kita perpanjang, Cak Bin. Jadi ada 2 syarat nanti. Pengumuman ini atau penerimaan pendaftaran ini bisa kita perpanjang 2 syaratnya. Yang pertama belum terpenuhi 2 kali kebutuhan atau belum 6 orang. Ya. Walaupun ada perempuannya tapi kalau belum 6 orang tetap kita. Ya. Persyaratan tetap harus dilakukan itu ya. Selanjutnya jika sudah terpenuhi 6 orang 2 kali kebutuhan tapi belum ada perempuannya. Misalkan 20 pendaftar di kecamatan Singonjuru misalkan tapi belum ada perempuan. Itu diperpanjang juga. Diperpanjang. Nah, ini kan istimewa bagi para perempuan misalkan dari mbak-mbak atau ibu-ibu yang ingin daftar. Saya Bu, prioritas ini pemirsa yang ada di pemirsa Banyak Satu TV terutama di masyarakat dimanapun lah. Ini saya sering kali banyak teman saudara dimanapun itu janda-janda itu yang mungkin saat ini kesempatan panjenengan punya kesempatan lebih banyak. Ini tadi sudah dijelaskan sama Om Anang bahwa daripada ya main game terus kemudian ngalor ngidul ikut serta ini gitu. Dan hampir 2 tahun ini masanya. 2 tahun. Ini masanya 2 tahun ya istilahnya kalau misalkan dulur-dulur panjenengan dan saya para janda-janda itu ikut di sini 2 tahun menerima bayaran dari negara. Iya betul. Iya. Ini luar biasa ya Om Anang ya. Jadi ada istimewa ya prioritas untuk periode tahun ini bahwa perempuan juga diperhitungkan. Ya. Seperti itu. Ada tambahan lagi mungkin Om Anang? Saya kira itu ya syarat-syarat itu ya. Selama monggo masyarakat Banyuwangi yang merasa memenuhi syarat yang sudah kita sampaikan, monggo silakan mendaftar. Oke. Ya, Om Anang. Dan mungkin ada sesuatu ya yang kami mewakili masyarakat di Banyuwangi atau dimanapun berada lah soal penyelenggaraan pemilu, berharap semuanya tenaga-tenaga yang sudah ditunjuk untuk penyelenggaraan pemilu ke depan ini semuanya sehat seperti itu. Dan masyarakat berharap juga mendapat hasil daripada penyelenggaraan itu, mendapat pemimpin yang baik, perwakilan wakil-wakil kita yang baik, jujur, gamblang, dan manfaat tentunya seperti itu. Oke, terima kasih Om Anang waktunya di tengah kesibukannya mau berbincang-bincang dengan kami Banyuwangi Satu TV. Dan itu tadi mudah-mudahan seluruh siapapun tidak hanya di Banyuwangi, dulur-dulur yang sudah ditunjuk sebagai penyelenggara di lembaga negara ini, di Bawaslu, di KPU atau di institusi lain bisa memaksimalkan daripada tugas seperti itu. Saya tinggalkan dulu Mas Anang sampai mungkin nanti kita bisa lanjut kembali di lain kesempatan ya. Baik pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kami, ngobrol kami di Rehat Sore kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan sore ini menjadi nilai edukasi, nilai manfaat. Dan kita nanti akan sambung lagi di kesempatan yang lain. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya Bawaslu Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur Banyuwangi. Perkenalkan, saya Val Prayoga. Saat ini Bawaslu Kabupaten Banyuwangi membuka pendaftaran sebagai calon pengawas pemilu kecamatan. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 21 hingga tanggal 27 September 2022. Info lebih lanjut buka di web atau medsos Bawaslu Banyuwangi ya.
Ojo lali ya guys, ditunggu. Bersama rakyat awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.